Masih barengan sama Den Boy di Talking Sport with Score Indonesia. Kayak yang tadi gue bilang pada saat gue nge-share hari ini gue ngobrol sama siapa yang ngebales cewek-cewek semua. Apakah benar lo seorang Leo? Betul sekali. Wah sorry gue belum naikin mic-nya. Darren Winata. Halo. Leo ya? Leo bener. Lo percaya itu gak sih? Apa namanya? Zodiak. Horoskop gitu-gitu zodiak. Sebenarnya percaya nggak percaya sih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang mungkin kayak itu bener, mungkin itu kebetulan aja atau gimana. Tapi 50-50 lah kalau bisa dibilang. Kalau lagi beruntung percaya aja. Percaya aja, itu harus dipercayain. Bener, kalau misalnya aduh hari ini kayak sial, itu bohong pasti. Itu bohong aja, nah itu Darren Winata nih, kalau temen Indika lagi dengerin, Doi adalah seorang atlet yang mungkin olahraganya jarang lo denger, yaitu underwater hockey. Betul. Gue beberapa waktu yang lalu interview atlet hockey, si siapa namanya, Anyong sama si Jihad Uno. Hoki darat ya itu berarti. Iya darat. Nah gue sangat tertarik saat itu ketika ngomongin hoki, karena ternyata gue kira hoki cuma di darat. Air juga ada ternyata. Hoki ada 3. Pantai, pasir. Itu pasir. volley dong. Enggak, tapi ada hoki. Ada ya? Ada juga ternyata. Wah, aku nggak tahu kalau itu. Iya kan ya? Setahu gue Iya. cuma ada hoki darat, hoki es, hoki air. Dan ada juga Oh, ya? ternyata. Wah, Iya kayak gitu. aku yang kurang update dong berarti ya. Nah oke. Ini Darren Winata ini seorang atlet underwater hockey, dan Doi ini terhitung masih muda banget nih. Nggak muda-muda banget sih. Enggak lah ya. Tapi muka lu tuh muda banget. Oh iya. Iya. Kira-kira kelihatannya umur berapa emang? Ku tebak ya. 24. Wah, itu muda ya segitu. Muda lah. Wih, Lu berapa emang? aku sampai jam berapa di sini? Jam 9. Oh. Aku 23. Wah. Tuh kan Aku lebih muda. Tadi udah mau balik aja langsung kayaknya. Wah sorry. Tapi maksud gue gini, lu di usia 23, lu udah menjadi atlet profesional jatuhnya ya. Iya, kurang Lu lebih lah. kenapa akhirnya lu memutuskan untuk nyemplung ke underwater hockey? Sebenarnya dibilang nyemplung ini olahraga underwater hockey ini sebenarnya hobi buat gue dulu awalnya. Oke, awalnya apa? Awalnya gue dulu basket. Basket. Dulu gue basket SD kan. Oke. Cuman gue nggak terlalu disupport lah di basket dan Sama siapa? Orang tua lah. Orang tua, oke. Kayak gitu. Terus ya udah gue beranjak dewasa, terus gue cuman berenang doang di apartemen itu. Oh. Jadi awalnya gue tuh nggak bisa berenang sama sekali, bener-bener sama sekali. Gue aja bisa berenang kalah sama kakak gue gitu loh. Lu mulai bisa berenang umur? Bener-bener proper berenang atau kayak berenang ala-ala aja nih. Berenang, yes gue bisa berenang akhirnya, kayak gitu. Setelah ikut hoki lah. Oh iya? Berarti 2013-an lah. Wah serius lu? Cuman gue baru tahu benar-benar proper teknik berenang itu tahun lalu, sebelum SEA Games lah. Berarti setahun yang lalu ya? Baru benar-benar yang lu, ternyata tekniknya seperti ini. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, akhirnya lu memutuskan untuk menjadi atlet hoki, underwater hoki itu tahun? 2000, gue nyemplung tuh 2012 akhir. Oke. Berarti kurang lebih dari segitu lah. Dan sedangkan underwater hoki mulai ada di Indonesia tahun 2010 berarti. Agustus. Wah, sampai apa lo ya? Hafal. 2010 Agustus underwater hoki menjadi cabang olahraga resmi di Indonesia. Kemudian lo 2012. Sebenarnya itu awalnya itu hanya komunitas. Awalnya komunitas doang? Iya, jadi olahraga underwater hoki tuh komersialnya tuh berada di pertama kali multi event. Ajang multi event tuh baru tahun kemarin. Pas SEA Games? Pas SEA Games kemarin. Sebelumnya itu kayak cuman antar negara, kayak Asian Championship, kayak gitu-gitu. Jadi kita mewakili Indonesia. Cuman kayak beberapa dan hampir semuanya tuh dibiayain oleh pribadi masing-masing kurang lebih. Dan ada beberapa sponsor yang bisa kita dapetin lah kurang lebih. Berarti saat itu memang sendiri dan tanpa support pemerintah ya saat itu ya? Belum ya? Belum, saat itu sih belum. Dan baru diresmikan tahun 2010 berarti ya? Baru diresmiin apanya nih? Kalau sebagai cabang olahraga itu yang resmi sama pemerintah. Oke, ini masuk cabur deh gitu. Kurang lebih tahun kemarin sih, karena kita baru ikut multi eventnya kemarin, tahun kemarin. Oke. Nah, lu sendiri nih, Darren, berarti lu awal mula lu ketertarikan lu terhadap si underwater hockey ini gimana? Mungkin karena olahraganya beda dari yang lain aja kali ya. Oke. Karena di sini gue nemuin olahraga harus nahan nafas kayak gitu. Dan kedua itu lingkupnya sih. Oke. Kurang lebih. Jadi kayak kekeluargaan banget lah.
Kalau bisa gitu? dibilang ya. Misal lu tanding ke let's say ke Singapura atau kemana pun, itu tuh bukan kayak bener-bener kompetitif, enggak. Soalnya olahraga underwater hoki ini kayak olahraga keluarga gitu, family sport. Oh, Jadi lu kemana-mana, misal lu kemana-mana nih ke iya. ke negara mana, ke Australia atau ke Filipina, lu tuh kayak punya, mereka pasti nawarin kayak, lu mau tinggal di tempat gua aja nggak, kayak Oh gitu-gitu. gitu. Jadi mereka tuh semua welcome kayak Oke, gitu. oke, oke. Tapi apa bisa dibilang negara kita Indonesia adalah yang paling baru punya underwater hoki atau mungkin negara lain juga Kalau di SEA Games atau di mana nih? di secara keseluruhan? Secara keseluruhan Malaysia sih paling baru ya so Oh far. Malaysia ya malah ya. Malaysia paling baru ya. Oh oke, berarti pada saat lu keluar negeri enaknya di situ ya. Iya, Kayak jadi lu lu bisa tanding sana misalnya malah yang menjadi lawan lu juga yang nawarin gitu ya. kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya kemarin Oh. kita nih ada kejadian lucu di SEA Games kan. Oke. Official kita tuh kan kayak bagian dari PB. Eh, PB tuh kayak persatuannya Iya. ya kayak gitulah. Mereka pikir tuh kita bakal kompetitif gitu loh. Oke. Di kayak misalnya kita ketika ketemu musuh kayak kita pasang muka garang atau gimana pun ya. Iya, iya, paham. Itu ada lah. Iya, Cuman eh kita nggak kayak gitu kemarin. Oh gitu. Karena jujur ya, kalau gue sendiri, gue belajar hoki tuh banyak banget di Singapura. Oke. Jadi kalau kemarin tuh gue istilahnya gue ngelawan tim yang ngajar gue gitu loh. Oh. Jadi kita nggak mungkin Jadi songong juga. nggak mungkin, Iya soalnya kan? ya Bisa udah dibilang kayak mereka keluarga. ya lu belajar di sana ya mereka guru lu sebenarnya. Betul. Iya Dan kan? sebelum final nih kan kita masuk final nih ya. Iya. Shoulder gue sebelum final tuh copot Oh iya. pas di pertandingan sebelum final. Oke. Dan yang benerin shoulder gue orang Singapura. Lawan lo itu. gue yang Singapura. Gila. Jadi di situ sih gue suka underwater hoki itu di situ. Menyenangkan sekali ya olahraga ini ya. Tuh. Tadi gue baca artikel, lu salah satu atlet Indonesia terganteng. Itu artikelnya di mana bang? Banyak. Seriusan? Ada 8 atlet olahraga. Oh iya bener. Iya kan? Lu termasuk tuh. Lu Iya, iya, termasuk. Lu punya grup WhatsApp itu gak sih cowok-cowok ganteng? Waduh. Jangan sampai dong kalau kayak gitu. Siapa tahu ada Oh. gitu, ada perkumpulannya maksud gue, kita ganteng-ganteng nih gitu. Kan kalau orang ganteng kan bebas, ya kan? Ya kalau misalnya ada mungkin gue bisa dimasukin. Oh, bisa. Enggak, Ntar kalau share. kalau gue nggak ganteng, tapi gue cukup pede, gue keren gitu. Oh iya sih. Gue Tapi Bodo keren amat. sih memang. Oke, thank you. Nih Darren, kita masih ngomongin underwater hoki. Ini masih menarik banget buat gue karena ini adalah cabang olahraga yang nggak pernah gue dengar sebelumnya. Sama sekali. Sama sekali. Gue baru tahu dari si tamu gue yang beberapa waktu yang lalu. Si Oh ya? atlet hoki juga, iya. Oh ada underwater hoki, iya. Gue baru tahu saat itu. Oh jadi atlet itu tahu? Tahu dia karena dia atlet hoki. Hoki darat ya dia. Oh, Ya, oke, ya. oke. Nah akhirnya gue nanya banyak sama dia tentang, tapi kan dia nggak tahu banyak gitu. Nah lo salah satu yang ada di dalamnya nih si underwater hoki ini. Sebenarnya kalau misalnya ada orang yang pengen banget jadi, gue kayak tertarik deh jadi atlet underwater hoki. Itu yang pertama disiapin apa aja? Yang pertama disiapin Niat ya pasti. Betul itu itu tidak dipungkiri ya memang. Betul. Basic pertama at least bisa berenang lah. Oke. It helps a lot Ya. kalau bisa dibilang. Hmm. Dari beberapa atlet yang dari nggak bisa berenang ada, Dari nol banget tuh. dari nol banget ada. Cuman ya progresnya nggak secepat atlet-atlet yang sudah bisa berenang. Oke. Itu satu kunci utama. Kedua konsisten. Oke. Ketiga ya mental kali ya. Mental. Mental kali ya. Kenapa mental? Kenapa mental? Karena olahraga ini satu kita nggak terlalu dikenal banyak orang. Oh iya, oke. Kedua jenuhnya cepet banget kalau misalnya kalian nggak cinta banget sama olahraga ini ya. Kalau gue termasuk kayak gue ini bisa dibilang 80% hidup gue di underwater hoki. Keren. Kalau bisa dibilang ya. Ya, Percaya atau nggak percaya sebenarnya. percaya gue. Cuman ya kayak gitu. Mental juga perlu sih. Cuman Oke. yang menurut gue yang basic yang awal tuh emang ada niat sama lo bisa berenang aja sih Dan konsisten ya. dan konsisten.
Ini ngomongin soal yang tadi lo bilang berenang, harus bisa berenang. Bahkan tadi kata lo ada yang dari nol nggak bisa berenang, Betul. akhirnya menjadi atlet underwater hoki. Kalau yang itu, iya, di terutama yang di Singapura. Oke. Di Singapura vice captain ceweknya deh kalau nggak salah, tapi yang tahun lalu, bukan yang tahun SEA Games kemarin ya. Oke. Itu dari nggak bisa berenang sama sekali. Tapi dia main dari 2004 sih. Oh, paling nggak dia udah tahu, Iya, ya kan? Nah, gua nih seorang yang nggak bisa berenang, Nggak bisa berenang nggak bisa berenang sama sekali. sama sekali. Di kolam dalam bisa atau enggak? Gini, gua beruntung gue tinggi. Jadi Ah. ketika gua ada di kolam yang 1 meter atau menjelang 2 meter, gue masih jinjit, Masih jinjit. masih jinjit. Berarti tenggelam. Kalau misalnya lah. Iya, tapi gua cuma bisa keciplak-kecipluk doang sebenarnya. Oh. Itu belum nggak, gue tuh mindset gue masih kayak tenggelam deh nih, kayak gitu. Tapi olahraga underwater hoki ini harus Di dalam tenggelam. kan? Nah, Itu cocok dong. Loh, nggak salah kan? bener sih, Nggak salah kan? bener. Tapi kalian pakai alat itu nggak sih segala Kita macam? pakai alat. Alatnya apa aja? Jadi alatnya itu polo cap. Oh, oke. Polo cap tuh yang biasa cap yang dipasang pakai anak-anak polo air, atlet-atlet polo air. Iya tahu. Tugasnya itu buat melindungin telinga kita dari tendang menendang di Iya, bawah iya, air. iya. Lalu ada masker, Oke. bukan masker Covid ya? Iya. Bukan beda. masker yang di muka itu, tapi yang sampai ke hidung. Iya. Lalu ada mouth guard yang kayak biasa dipakai. Sebenarnya itu Penyelam ya? bukan biasa dipakai basket atau petinju. Oh. Itu internalnya tapi. Oh iya, buat yang buat gigi ya? Betul, Nah. itu internalnya, ada juga eksternalnya. Oke. Cuma gue gak suka pakai eksternal. Terus ada snorkel terakhir. Kalau buat di muka doang ya. Nah, Snorkelnya tuh bukan bukan scuba tank gitu ya. Misalnya orang-orang kayak, nih kayaknya mainnya di bawah air terus atau gimana. Tapi itu enggak. Kita pakai snorkel yang cuma sampai mungkin 30 cm doang kali ya. Sampai di atas kepala. iya. Kayak gitu. Kalau untuk pelindung kaki gitu-gitu, Kita pakai fins. Fins itu bukan pelindung. Itu buat membantu berenang. iya. Oh. Sama kita pakai sarung tangan. Tergantung kalian main kita main di kidal atau enggak. Kalau gue pakai tangan kanan, berarti sarung tangan gue cuma di kanan doang. Oke. Itu untuk melindungin dari benturan sama lantai. Oh, gini deh. Tadi menarik, lo pakai pelindung di telinga. Ketika kita di dalam air, apakah ketika lo dapet tendangan dari lawan itu kerasa banget atau? Oh jelas. Oh ya? Jelas. Kan gua kebayangan gua kan kalau di air kayak agak lambat. Jadi lu pikir di dalam air tuh kayak slow mo gitu. Iya. Itu enggak banget. Salah ya? Salah. Nah, ini kan gue sebagai orang awam. Jadi gimana? Apalagi yang kalau yang nendang tuh atlet-atlet yang perenang. Waduh. Itu lebih kasar ya? Wah itu lebih kencang ya? kasar. Lo pernah ya? Pernah. Pernah. Oke, Pernah. kejadian paling horor pada saat lo lagi bertanding. Lagi bertanding nih. Iya. Atau lagi latihan deh, nggak apa-apa. Lagi bertanding paling gue ya itu tadi yang bahu gue dislok. Ya itu resiko yang harus diterima. Sampai sekarang sebenarnya. jadinya. Sampai sekarang ya. Oke. Jadi gue nggak bisa overstretch my shoulder kayak gitu-gitu. Terus mungkin gue pernah cedera di tangan nih kalau bisa dilihat. Oh iya, bentuknya begitu. Iya, jadi kita main di kolam GBK Senayan waktu itu kedalamannya 3 meter. Oke. Dulu gue masih kecil deh, 2013 kalau nggak salah, 2013 kalau nggak. Oh, lo kecil banget sih itu. Kecil banget sih ya. 2013 gue seumur lo sekarang. Iya. 2013 pertandingan lagi. Permainan ini udah mau kelar nih. Oke. Gue orang yang lagi nggak main, dan gue lagi mau niat baik nih. Niat baik kayak gue mau ngangkat gawang nih. Gue mau ngangkat gawang kita yang kita pakai di bawah. Tapi gawang kita itu emang besi. Oke. Jadi gue angkat kan. Gue berharap kayak Darren baik nih ngangkat gawang. Akhirnya? Gue ngangkat nih. Iya. Gue ngangkat pakai tangan kiri gue, tangan kanan gue kan glove nih. Tangan kiri gue angkat dari bawah, nggak kuat, cetas. Oh, terus? Lepas kan? Iya. Wah, langsung kayak darah-darah gitu kan. Darah-darah gitu. Terus gue, ini kenapa ya? Oh, robek nih. Wah. Robek, gue langsung jalan ke tempat duduk kan.
wah robeknya dalam nih. Saat itu gue gak kenapa-napa tuh. Temen gue yang satu bilang, ih ayolah. Wah nangis gue bro di situ. Oh, demam gak abis itu? Eh, Biasanya demam tuh. Besokannya deh kayaknya. Iya kan? Biasanya emang sehari Tapi sama kayak setelahnya. putih-putih gitu dalamnya. Iya, itu daging. Terus gue diperban kan, diperban mau dicopot nih kayak 1 hari atau 2 harinya tuh. Tapi kayak kasanya gitu nyangkut bro di dalam. Waduh kayak kena dagingnya atau gimana gitu. Iya, paham. Berarti gitu. ya semua olahraga ada resikonya lah ya. Betul. Bukan cuma sepak bola doang, bukan cuma basket atau olahraga yang lu tahu, bahkan yang lu di dalam air pun yang lu tadi gua kira slow mo, ternyata enggak. Iya kan? Ternyata resikonya juga besar sekali. Ini underwater hoki ini kolamnya tuh berapa meter sih harus atau ada kelas-kelasnya? Jadi standarnya underwater hoki ini panjang kolamnya itu 25 meter. Oke. Lalu lebarnya itu 12 sampai 15 meter. Dalamnya? Sorry. Lebarnya 12 sampai 15 meter. Iya. Dalamnya itu 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter. Yap. Yang biasa lu mainin yang 2 atau 3 meter? Yang biasa kita main 2 meter sih. 2 meter kayak ya? 2 meter setengah kayak gitu. In between lah. Gila, gua semeter aja masih takut berenang. Lu 2 Semeter belum tenggelam dong. Belum, tapi gua tetap kayak gimana sih orang takut? Gua Takutnya nih karena apa nih? Ada hiu, ada buaya. beda. Ada si buaya buntung. Oh. Gini, maksud gue kalau lagi di kolam renang ya gue bisa dalam artian kayak gue bisa berenang. Kecipak-kecipuk gitu bisa Kecipak-kecipuk ya? doang, tapi gue takutnya tuh pada saat gue lagi berenang, gue masih di 1 meter, tiba-tiba jalan yang ke 2 meter. Itu yang gue takutin. Di 2 meter kan nggak pendek, itu kan dalam sebenarnya gitu. Sebenarnya kuncinya satu, nggak usah panik sih. Panik sih ya, harus nggak boleh panik lah ya. Cuman ya gue yang bisa berenang gampang aja ngomong kayak gitu. Nah, mungkin lo bisa ajarin gue berenang. Bisa banget. Di sana ada kolam renang. Oh iya deh. Oh tadi gue naik tangga lihat. Benar. Ini lagi mau dibersihin karena kemarin hujan. Boleh. Parah banget hujan, jadi agak ya keruh ya. Keruh, jadi hijau, harusnya biru kan jadi. Ini kenapa jadi hijau? Jadi kayak danau ya. Iya. Nah, oke. Ini berarti kedalamannya 2 sampai 3 meter ya. 2 sampai 3 meter 2 sampai 3 meter dan jumlah pemainnya ada berapa sih? Jumlah pemain di dalam air itu ada 10, tapi 4-nya itu di sub bench. Oh, oke. 6-nya itu main kayak 4-nya itu kayak substitute kayak basket lah. Kayak bola juga ya. Cuman kita nggak mungkin kirim 10 orang kalau misalnya lagi tanding. Soalnya amit-amit kayak ada cedera atau misalnya pemain yang andalannya harus diresin di game-game tertentu. Jadi maksimal player yang bisa dikirim ke pertandingan itu adalah 12. 12 pemain ya. 12 pemain betul. Yang pemain intinya ada 6. Pemain sebenarnya itu rolling sih. Oh, rolling. Itu rolling semuanya. Oh, oke. Cadangannya 4 ya. Cadangannya 4 dan itu di rolling juga. Di rolling juga ya. Jadi berarti bisa semuanya main terus ya. Bisa semuanya main terus. Waktunya berapa menit sih? Itu waktunya itu 12 menit babak pertama. Lalu kita 3 menit istirahat. Lalu 12 menit lagi babak kedua. Oh, berarti 12 menit ya. Istirahat cuma 3 menit. Istirahat tapi ke atas dong. Enggak sih. Hah? Jadi ke atas gitu makan dulu gitu atau enggak, gimana? maksudnya kayak lo ngambil nafas dulu di atas. Enggak ya? Oh, jadi kayak time out aja loh. Jadi kayak bola nih, kayak jadi kita ada 2 quarter. Iya, tahu. 2 half. Tahu. Berarti kalaupun istirahat cuman kayak break sebentar doang gitu ya. Itu juga di pinggir kolam dan kita harus susun strategi balik nih kayak kita harus gimana misalnya kita harus melawan-lawan lagi ya. Gila. Ini olahraga yang sangat gue sih respect sama lo sebegitu cintanya sama underwater hoki. Betul. Awalnya basket juga cuman main di komplek sekolahan doang kayak gitu. Lo SMA mana sih? Gue sama homeschool, tapi TK sampai SMP gue Tarakanita. Oh, Tarki. Oke. Tarki yang sering banjir gitu. Oh, berarti yang di Tendean ya. Dekat dari sini kan? Dekat. Lewat Bangka. Iya kan? Oke, berarti lo ini sekarang kurang lebih udah hampir 8 tahun berkecimpung di underwater hoki. Harusnya tahun ini ada beberapa pertandingan. Betul. Semua ke-postpone gara-gara pandemi. Mungkin bukan cuma olahraga gue juga. Semua bidang juga kayaknya. Kecuali sepak bola ya. Di luar udah mulai jalan tuh sepak bola. Basket juga ketunda. Basket ketunda. Ketunda ya? Setahu gue ya. Kemarin kayak udah abis final.
Bukan NBA ya. Oh, Iya, di yang sini. Indo. Iya benar-benar. NBA Liga 1 Lakers juga menang. Oh, lo basket Lakers ya? Yoi dong. Gila. Mantep lo. Ya gue juga sah. Oh iya, tapi Jimmy Butler itu nggak bisa Bener. dilawan sih, Wah, gila. dewa dia. Parah. 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 Gila ya. Gila ya. Kalau bola lu suka gak sih? Bola gue nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Nggak Berarti terlalu olahraga yang paling lu suka tuh selain underwater hockey ya, basket berarti ya. Basket sebenarnya. Tapi lu suka golf? Gue baru pertama kali main golf tuh baru sebulan lalu tuh ya. Gimana? Senang? Lumayan sih, langsung bisa pak gitu. Oh iya. Mukulnya. Main di mana? Senayan? Di Pondok Cabe di Bali View. Oh, tahu. Ya. Ini gue mau nanya satu sih, kayak pada saat lo memutuskan untuk menjadi atlet underwater hockey, apakah ada proses izin ke orang tua dan ada pertentangan gak sih dari mereka? Nggak ada so far sih. Oke. Karena mungkin mereka ngeliat gue cukup berprestasi di bidang ini. Dan mungkin gue salah satu yang paling sering bertanding ke luar negeri di Indonesia. Dan hampir semuanya pertandingan itu gue disponsorin sama ada beberapa orang lah, orang luar gitu. Dan orang Indonesia juga. Tapi lu sekarang itu gak sih kayak ada sponsor yang jalan sama lo? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Cuman mungkin kalau kayak tanding-tanding kemarin gue ada. Kayak kemarin gue ke Australia di full cover kayak gitu-gitu tanding. Cuman gue pergi sendiri doang. Kayak gue di tim cabutan. Kayak kemarin gue dibutuhin buat U23-nya sana kayak gitu-gitu sih. Oh, itu bisa tuh ya? Bisa. Oke. Dan lu juga sebagai pelatih gak sih? Pelatih di hal apa nih maksudnya? Maksudnya gini, pada saat lu tahu lu adalah mungkin hitungannya udah jadi senior di sini. Pasti dong. Kan? Lu pasti akan mencari bibit-bibit baru yang akan menjadi penerus kelak. Oh iya. Kan? Contohnya kayak kemarin aja SEA Games kan setengah dari tim kita memang atlet-atlet yang bukan non hoki ya, yang renang. Dan ya mereka butuh pengetahuan yang lebih jauh untuk ke hokinya karena ya kita butuh mereka buat menjadi yang lebih baik dong. Benar. Jadi gue turun tangan buat ngebantu mereka secara personal juga sih untuk menjadi yang lebih baik demi tim Indonesia. Lo adalah, jujur ya, lo pengajar yang galak gak? Ke tegas kali ya? Cowok atau ke cewek? Wih. Kalau ke cewek sih. Oh, kalau ke cewek enggak, gue sabar banget bro. Apalagi gue ada cewek nih minta tolong, mas tolongin ini. Ayo tantang aja saya bantuin. Berarti santai. Kita sama dong. Iya kan, tapi kalau cowok ya bener loh. Yes, betul. Kan biar mentalnya terlatih. Iya dong. Iya kan. Kalau cewek kita harus benar-benar ramah. Bener dong, bener lah, iyalah. Kamu mau sini aku ambilin, tenang aja. Iya, betul banget. Aku cocok tenggelam, kita. Iya, aku tenggelam kak. Udah tenang, aku pegang. Iya, betul. Kalau cowok kan aku tenggelam kak. Belajarlah mandiri. Betul. Kayak gitu. Oh, nggak perlu jelasin memang kan? Iya, itu udah bakat alamiah. Dari seorang lelaki. Betul. Namanya juga kan naluri lelaki. Kalau kata Samsons kan. Oke, ini mungkin terakhir kali ya, Ren. Lu udah baik banget prestasi yang lu torehkan untuk bangsa kita, negara kita tercinta ini. Sedangkan tadi gue bilang Indonesia Raya aja lu merinding. Betul. Gila. Karena lu sudah sudah mendengar lagu kebangsaan kita diputar di negara orang. Yep. Bendera kita ada di sana. Nangis gak lu? Final gue nangis kemarin sih game. Pas lagu Indonesia Raya diputer sebelum tanding itu, sebelum final. Iya. Berasa jadi, banget ya. Jadi pakai kacamata renang tuh, masker renang, nangis weh. Banjir dong kalau. Iya makanya kan gue harus buka lagi. Lagi. Kan ngembang. Cuman kan harus terlihat tegar dong. Benar. Jadi harus kayak, apalagi lihat cewek. Laki-laki tuh kalau nangis ngelapnya pakai baju. Iya. Sedangkan lu kan telanjang. Gue langsung nyebur air di situ. Iya kan? Laki-laki. Gue langsung nyebur, gue langsung pura-pura benerin masuk. Padahal gue nangis tuh. Iya, tapi kan nangis. Teman-teman gue denger lagi sekarang kan. Tahu gak apa-apa ya. Siapa dong teman-teman lo yang ada di mana aja? Gue kurang tahu juga sih. Teman-teman gue ada yang denger dari Surabaya. Surabaya ada. Dari Jakarta juga ada sih. Mantap teman-teman. Kalau di Jakarta klubnya apa namanya? Jakarta itu Jakarta Underwater Hockey Club. Kalau bisa dicek di IG-nya tuh @jkt_wh. Oh, nah teman ini kata, kalau misalnya ada yang baru pengen banget
kayak gue tertarik deh. Itu gimana caranya? Coba di approach aja ke klub di daerah masing-masing. So far baru ada di Jogja, Surabaya, dan Jakarta. Jogja, Surabaya, Jakarta. Kalau di Surabaya bisa langsung kontak di SUB_WH kalau nggak salah. Sub WH ya. Kalau di Jogja, Jogja langsung lewat Jakarta aja sih. Soalnya member yang kita yang ada di sana, jadi mereka nggak punya Instagram. oh gitu. Oke. Pokoknya ada di biodata di JKT_WH semuanya. Langsung cek sana aja ya. Langsung cek sana. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lo mau berkecimpung atau tertarik dengan dunia underwater hoki, langsung aja dicek Instagramnya di mana tadi JKT_WH. Nah itu. Dan Darren Winata. Tuh paling enak nanya langsung ke Darrennya. Bener. Itu pengetahuan. DARRENWINATA. Betul. Pengetahuan langsung. Iya kan. Semua dapat. Dari DM minta WhatsApp-nya lah. WhatsApp, Iyalah. telepon, video call. Terus ya lanjut lah. Lanjut mau kemana kayak bebas ya. Siapa tahu berujung di pelaminan, kita nggak pernah ada yang tahu. Siapa tahu. Iya, apalagi lu masih muda, Ren. Ya ampun. Nikmati masa mudamu ya. Darren, terima kasih banyak. Thank you. Sama-sama. Kedepannya bakal ada apa lagi nih dari underwater hoki? Tahun depan April mudah-mudahan kita ada kejurnas di Surabaya. Amin. Terus untuk event nasional sendiri mudah-mudahan kita bisa tembus di PON 2021 sebagai olahraga eksibisi. Amin. Lalu ketika kita bisa tembus kita bakal diperhitungkan untuk dipertandingkan di PON 2024. Amin. Semoga semua yang lagi dikerjakan sama teman-teman underwater hoki bisa terwujud. Amin. Khususnya lo nih Darren. Amin, thank you. Semoga juga lancar semuanya, sehat-sehat. Thank you. Semoga dapat apa yang lagi lo cari sekarang. Ya punya pacar dong. Waduh. Ini topik kita nggak jauh-jauh. Kayaknya ini 60%, 70% wanita dan 30%-nya itu underwater hoki ya Gak sebenarnya. apa-apa, karena kan lo terlihat sangat maskulin dan ganteng. Iya, sebenarnya itu tujuan gue ke Radio Indika juga sih. Terbukti kan produser gue tertarik sama lo. Betul. Asik. Jangan lupa Iko. Nah, Iko. Mel, gimana nih Melki sama Aden? Apakah dibolehin produsernya? Yeay, nggak apa-apa lah ya. Oke, Darren sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Amin. Hati-hati di jalan ya.